756 Jangan iri. James Gu mengikuti pandangan Amanda Mu dan melihat beberapa lelaki bertopi tinggi menyelinap untuk mengatakan sesuatu. Kenapa harus takut dengan mereka? James Gu mengangkat alis, dan berjalan ke arah reporter dengan ketidaksetujuan. Amanda Mu harus mengikuti. James Gu mendekat, dan orang-orang yang berkumpul untuk berbicara juga hanya melihat ke atas, dan salah satu dari mereka berbisik untuk mengingatkan dua orang lainnya, Direktur Gu dari Media Sengding. James Gu mengangkat dagunya sedikit, menunjuk ke kamera mereka, dan bertanya, apa yang kalian foto? Salah satu wartawan menjawab, tidak ada foto apapun, dan kami baru saja tiba. Sekarang media utama mengubah cara mereka untuk mengetahui mengapa Lucy Sen terluka. James Gu melihat bahwa mereka tidak tahu apa-apa, jadi dia tidak banyak bertanya dan berbalik dan berjalan masuk. Pada saat ini, dia mendengar suara cekrek dari foto yang diambil di belakangnya. James Gu menoleh untuk melihat Amanda Mu. Amanda Mu berkata dengan lembut, mereka menfoto aku. James Gu ke sana lagi dan menamparkan kepala pria itu, foto apa? Apakah aku mengizinkan kamu memotret? Tidak ingin menjadi reporter lagi ya? Aku tidak memotret apapun, segera hapus, segera hapus. Wajah lelaki itu berubah kaget, menjabat tangannya dan mulai menghapus gambar. Media Sengding adalah pemimpin dalam industri hiburan. James Gu ingin seorang reporter tidak ada di industri ini, tinggal merentangkan jari-jarinya saja, rata-rata sedikit yang berani tidak memprovokasi dia. James Gu menepuk pundaknya, dan saudara laki-laki itu memandangnya seolah-olah, hapus yang bersih, mengerti. Pria itu mengangguk lagi dan lagi, mengerti. Ayo masuk. James Gu selesai dan menoleh ke Amanda Mu. Keduanya berjalan satu demi satu. Staf di dalam melihat mereka berdua serudukan di dalam dan ingin menghentikan mereka. James Gu menatap, lihat dengan jelas, aku adalah James Gu dari Media Sengding. Coba saja kamu menghentikan aku. Direktur Gu, kamu. Staf tentu saja tidak berani menghalanginya, tetapi tidak berencana untuk menempatkan James Gu dengan cara ini. Tetapi James Gu tidak bisa menghentikan mereka, dia menerobos langsung. Tempat acara tersebut adalah tempat insiden Lucy Sen kemarin, rak jatuh, dan hari ini ada acara lain yang dibatalkan sementara. Beberapa tata letak pada saat itu masih ada di sana, tetapi mereka tidak melihat apa yang disebut rak di tempat. Amanda Mu berbalik di atas panggung dan berkata, manajer itu mengatakan bahwa rak mengenai Lucy. Aku tidak tahu seperti apa itu. Itu dibersihkan dengan sangat cepat. Itu pasti takut ketahuan. Itu pasti takut ketahuan. James Gu berdiri di tengah panggung dan berkata kepada auditorium, aku baru saja bergegas kembali dari luar kota di pagi hari, dan para idiot di perusahaan tidak tahu untuk datang dan memeriksa tempat itu, hanya tahu mempertanyakan pekerjaan staf, malah membiarkan mereka membersihkan tempat kejadian. James Gu menekankan kepala lidahnya ke rahangnya, dan semakin dia berbicara, semakin dia menendang kursi di sampingnya sehingga dia tidak punya waktu untuk melepas. Amanda Mu bertanya, acara apa ini? Haruskah ada foto dan video? Dikatakan bahwa itu hanya latihan pada saat itu, dan tidak tahu apakah ada foto video del. James Gu berjalan bola-balik di atas panggung, terlihat sangat cemas. Setelah beberapa saat, James Gu menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku kembali untuk memeriksa para seniman yang baru-baru ini bersaing dengan Sen Lucy. Aku pikir itu tidak mungkin, manajer Lucy berkata kepada aku sebelumnya bahwa dia belum mengeluh kepada siapapun baru-baru ini. Amanda Mu berhenti dan melanjutkan, orang yang dapat membenci Lucy pasti bersamanya. Siapapun yang memiliki hubungan kompetitif harus memiliki posisi yang sama dengannya, tetapi apakah artis yang memiliki posisi yang sama dengannya memiliki kemampuan untuk membeli staf penyelenggara? James Gu mendengarkan kata-kata Amanda Mu, dan dia mengangguk sambil berpikir, Amanda, kamu lanjutkan bicara. Penyelenggara ini telah berkolaborasi dengan kalian beberapa kali, dan mereka juga seharusnya sangat jelas. Media Sengding memiliki sumber daya yang baik untuk Lucy. Mereka sangat menyukai Lucy. Belum lagi membiarkan Lucy terluka, dia tidak akan berani mengabaikan dengan mudah. Tapi kemarin Lucy terluka, sehingga ia membuka matanya ke Lucy dengan terang-terangan, yang menunjukkan bahwa orang yang membeli staf penyelenggara bukanlah orang biasa. Setidaknya duta besar di belakang layar ini memberi banyak manfaat kepada anggota staf yang dibeli.
Keuntungan ini membuatnya tidak ragu untuk menyinggung media Sending. Semakin banyak Amanda Mu analisis, semakin aneh rasanya. Masuk akal, James Gu mencibir. Aku bahkan tidak tahu kapan Lucy Sen menyinggung orang-orang besar yang bahkan tidak memikirkan media Sending. Amanda Mu bergumam, mungkin bukan tersinggung oleh Lucy, tapi... Apa? James Gu mendengar Amanda Mu mengatakan tidak lebih dari separuh waktu dan bertanya, kenapa kamu tidak mengatakannya? Amanda Mu menggelengkan kepalanya, wajahnya termenung, tetapi dia tidak berbicara. James Gu tidak banyak bertanya, aku pergi mencari video dan foto di tempat saat itu untuk melihat apakah bisa menemukan sesuatu. Oke, jawab Amanda Mu, linglung. Keduanya berpisah di pintu. Setelah Amanda Mu mengemudikan mobil keluar, dia berhenti lagi. Dia duduk di mobil sejenak dan menelepon Emeline Qin. Emeline Qin terdiam di sisi lain, dan dia mengejek, apakah matahari keluar dari barat hari ini? Sampai kamu bersedia menelepon aku. Amanda Mu bertanya kepadanya, apakah kamu punya nomor telepon Magisu? Aku tahu kamu akan datang kalau ada sesuatu. Emeline Qin menghela nafas dan bertanya, untuk apa kamu minta nomor Magisu? Terakhir kali, kamu meminta alamatnya, dan kali ini menginginkan nomor ponselnya, jangan bilang kamu jatuh cinta padanya. Tidak masalah jika kamu tidak tahu, Amanda Mu berkata untuk menutup telepon. Kapan aku bilang aku tidak tahu? Aku tahu nomor telepon Magisu, dan aku akan mencarinya untuk kamu. Emeline Qin sedang berjalan, dan tumit menginjak tanah dengan suara yang jelas, tidak tahu cara lembut untuk meminta bantuan orang. Amanda Mu menjambak rambutnya sedikit dengan cemas, berusaha menenangkan nadanya, maaf sudah merepotkan kamu. Oke, aku sudah terbiasa. Emeline Qin berguling sebentar dan menemukan nomor telepon Magisu, aku telah menemukan nomornya. Aku baca untuk kamu, tapi untuk apa kamu cari dia? Ada urusan, terima kasih. Amanda Mu takut bahwa Emeline Qin akan bertanya lebih banyak dan berkata langsung, selamat tinggal, tidak ganggu kamu lagi. Aku tidak sibuk. Emeline Qin belum selesai berbicara dan ditutup oleh Amanda Mu. Amanda Mu memandang telepon Magisu yang baru saja disimpan di teleponnya, dan tampak serius. Dalam beberapa tahun terakhir, sumber daya Lucy Sen sangat bagus, tetapi bukan jenis yang tidak rendah hati. Program yang ia ikuti tidak memiliki evaluasi negatif. Drama yang berpartisipasi tidak pasti semuanya protagonis, tetapi dia adalah orang yang sangat disanjung. Sebenarnya, ada banyak orang seperti itu di industri hiburan, mereka tidak sangat populer, tetapi tidak iri kepada orang lain sama sekali. 757 Kesalahpahaman apa antara Nona Mu dan tunanganku? Jika dipikirkan, kalau mereka benar-benar cemburu, orang-orang itu tidak akan menunggu sampai Lucy Sen berkembang ke titik saat ini sebelum mulai menyerangnya. Dan tidak ada rahasia di dunia hiburan. Seniman yang perlu bersaing dengan Lucy Sen tidak akan memiliki latar belakang yang kuat, dan mereka pada akhirnya akan ditemukan. Dengan cara ini, dapat dikesampingkan bahwa Lucy Sen sendiri menyinggung seseorang, dan seharusnya ada seseorang berurusan dengannya. Tidak takut media Sending mencari masalah, juga membeli staf penyelenggara untuk menyelakai Lucy Sen. Orang seperti itu, ada satu di sebelah Amanda Mu. Yaitu, Magisu. Amanda Mu dan Lucy Sen adalah teman baik. Magisu tahu ini. Dia tidak mendapatkan manfaat dari Amanda Mu, dan tidak yakin langsung menyelakai Lucy Sen. Amanda Mu mencurigai Magisu, tetapi tidak yakin. Dia memegang telepon, meremasnya dan melonggarkannya, ragu-ragu untuk sementara, dan kemudian memanggil Magisu secara langsung. Telepon terhubung, tetapi tidak ada yang menjawab. Tidak tahu mengapa, Amanda Mu memiliki intuisi yang sangat tidak dapat dijelaskan, dia merasa bahwa Magisu sengaja tidak menjawab teleponnya. Setelah beberapa saat, Amanda Mu terus berjuang, tetapi Magisu masih tidak menjawab. Amanda Mu memutuskan untuk mengirim pesan teks ke Magisu. Kau tahu di mana Ricky mau tidur tadi malam? Jari-jari Amanda Mu dengan cepat mengenai garis di layar, dan dia mengirimkannya tanpa ragu-ragu. Benar saja, tepat setelah pesan singkat dikirim, telepon Magisu datang. Magisu menanyai dengan buruk, Amanda Mu, apa maksud dari pesan teks kamu? Mau tahu, mari kiat bertemu. Amanda Mu selesai dan menutup telepon. Magisu cepat menelepon,
Amandamu tidak menjawab telepon, mengirim alamat kafe. Lalu dia melaju menuju kafe. Ketika Amandamu tiba di kafe, Magisu sudah menunggunya di sana. Amandamu tersenyum, dan kelemahan Magisu sangat jelas. Selama ini tentang Ricky Mo, Magisu peduli. Dengan kata lain, selama Amandamu menyebutkan Ricky Mo, Magisu sangat waspada. Magisu menganggap Amandamu sebagai musuh imajinasinya dan sangat takut pada Amandamu. Amandamu juga harus menggunakan ini untuk memimpin Magisu keluar. Ketika Magisu melihat Amandamu, raut wajahnya langsung tidak senang. Amandamu hanya duduk di seberangnya. Dia menatap Amandamu dan bertanya dengan dingin, pesan teks yang kamu kirim ke aku. Jelaskan. Pesan teks apa? Amandamu pura-pura bodoh dan ingin Magisu khawatir. Kamu mempermainkan aku. Wajah Magisu bahkan lebih gelap. Tadi malam, kamu pergi ke Ricky lagi. Apakah kamu tidak tahu malu? Bukankah Ricky Mo itu pacar kamu? Di mana dia tadi malam? Apakah kamu tidak tahu? Amandamu sengaja berbicara untuk memprovokasi Magisu. Magisu memang kesal dengan Amandamu. Dia mengepalkan tangannya. Wajahnya galak seolah-olah dia akan merobek Amandamu di saat berikutnya. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresi di wajahnya mereda tiba-tiba, tersenyum lembut dan berkata, kamu jangan terlalu bangga, kamu mungkin belum tahu apa yang terjadi dengan teman baik kamu. Mata Amandamu berkedip, dan dia berdiri tegak tanpa sadar, berpura-pura terlihat seperti dia tidak tahu apa-apa, dan bertanya, siapa? Magisu telah tenang pada saat ini, dan nadanya hangat. Drama itu, sepertinya Sen, memainkan banyak peran pendukung, setengah terkenal dan tidak terkenal, dan memiliki hubungan yang baik dengan kamu. Sepertinya dia masih teman sekelas sekolah menengah. Mata Amandamu berangsur-angsur menjadi lebih tajam dan mencibir, ternyata benar kamu. Magisu agak bingung sebelum bereaksi, Amandamu sudah tahu tentang cedera Lucy Sen. Pesan teks yang dikirim Amandamu kepadanya juga sengaja menipu dia untuk memberitahu dia apa yang dia lakukan pada Lucy Sen. Oh, memangnya kenapa kalau aku? Apa yang bisa kamu lakukan kepada aku? Magisu mengangkat dagunya sedikit dan memandang Amandamu dengan tatapan dominan. Bahkan jika Amandamu tahu bahwa dia telah membeli melalui staf dan melukai Lucy Sen, lalu apa yang akan terjadi? Dia ingin memberitahu Amandamu tentang ini. Amandamu sangat marah, tetapi hanya bisa berpura-pura tenang, kamu hanya memiliki kemampuan ini. Tidak berani menyelakai aku, hanya berani menyelakai orang lain. Magisu mengerti niat Amandamu, tetapi sebaliknya tenang dan tersenyum, beri kamu pelajaran, jangan terlalu sombong. Benarkah? Bukankah aku juga harus memberi Nona Su hadiah? Amandamu memandang Magisu dengan sepasang mata, membuat Magisu merasa sedikit panik. Pada saat berikutnya, Amandamu berdiri tiba-tiba, menghantam wajah Magisu dengan tangannya terangkat. Magisu berteriak, ah! Tamparan ini, Amandamu menggunakan kekuatan yang paling besar, memukul telapak tangan mati rasa, dan ada lapisan es dalam suaranya, jangan terlalu sombong, ini yang dikatakan Nona Su kepadaku. Magisu menutupi wajahnya dan sedikit terkejut oleh tamparan tiba-tiba Amandamu. Tiba-tiba, matanya jatuh di belakang Amandamu, matanya mulai dipenuhi dengan air mata, dan suara lembut berkata, Ricky, kenapa kamu datang? Amandamu mendengar itu, wajahnya kaku, Ricky Mo datang. Dia berbalik perlahan dan melihat Ricky Mo berjalan lurus ke sini, kurang dari 2 meter di belakangnya. Magisu melirik Amandamu, rasa dingin muncul di matanya. Ketika menatap Ricky Mo lagi, air mata di bawah mata tiba-tiba jatuh. Ricky Mo telah mendekatinya. Dia mengerutkan kening, tidak memandang Amandamu, dan hanya Magisu yang diizinkan di matanya. Ada sedikit kemarahan yang jelas dalam suaranya yang berat, apa yang terjadi? Magisu buru-buru menyeka air matanya, menunjukkan senyum, ekspresi dermawan yang dianiaya tetapi tidak mengatakan, tidak apa-apa, Nonamu mungkin telah salah paham padaku. Ricky Mo menoleh untuk melihat Amandamu, dan matanya gelap, tidak bisa melihat apa yang dipikirkannya. Nonamu dengan tunanganku punya kesalahpahaman apa? Mari kita dengarkan. Kata-katanya terdengar sangat sopan, tetapi ancaman itu tersirat dalam nada. Amandamu mendengar dengan jelas. Dia yakin bahwa dia tidak salah lihat. Amandamu menyentakkan sudut bibirnya,
dan tidak bisa menjaga senyumnya yang tidak wajar. Ini masalah aku dan Nona Su, itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Ricky Mo menyipitkan matanya sedikit, suaranya rendah, urusannya adalah urusan aku. Mendengar Ricky Mo mengatakan ini, Magisu tentu saja sangat bahagia. Dia menarik lengan Ricky Mo dan berkata dengan lembut, Ricky, sudahlah, jangan berpikir dangkal seperti nonamu. Mata Ricky Mo jatuh pada separuh wajah di mana Magisu dipukuli. Amanda Mu benar-benar menggunakan semua kekuatannya. Magisu terawat dengan baik dan wajahnya yang putih dan lembut sudah bengkak. Dia menurunkan matanya dan suaranya lembut, apakah itu sakit? Magisu hanya menggelengkan kepalanya, tampak murah hati dan pemaaf. Tangan Amanda Mu mengepal dan mengendur dan mengepal. 758 Kamu percaya dia, atau percaya aku? Baru setelah dia tidak bisa melihat lagi dia menatap Magisu dan berkata dengan keras, hal ini tidak akan selesai begitu saja. Setelah selesai bicara, dia berdiri dan akan pergi. Begitu dia berdiri, Ricky Mo meraih lengannya, masalah yang mana? Boleh jelaskan sekali. Lepaskan. Amanda Mu menatap tanah, tidak ingin melihat ekspresi Ricky Mo. Ini pertama kalinya Ricky Mo dan Magisu bersama untuk pertama kalinya. Sangat konyol untuk memikirkannya. Pada saat ini, suara pria yang akrab terdengar. Ricky, apa yang kamu lakukan? Kamu pria besar, apakah sedang menggertak Amanda seorang wanita yang lemah? Amanda Mu mengangkat kepalanya ketika dia mendengarnya, dan melihat James Gu datang, dengan ekspresi kasual di wajahnya, tetapi matanya tertuju pada Ricky Mo. James Gu, kamu. Amanda Mu sedikit terkejut. Kenapa James Gu ada di sini? Setelah berpisah sebelumnya, dia jelas melihat James Gu pergi dari sisi lain. James Gu hanya menjelaskan, mengikuti kamu ke sini. Amanda Mu tahu apa yang terjadi. Ketika melihat adegan cedera Lucy Sen, James Gu mungkin melihat bahwa dia tidak benar. Dia mengatakan bahwa dia ingin kembali untuk mencari video dan foto, tetapi dia diam-diam mengikutinya. Dia dan Magisu duduk di dekat jendela. Jika James Gu mengikutinya sepanjang jalan, dia pasti sudah menonton di luar untuk sementara waktu, dan tentu saja melihatnya menamparkan Magisu. Amanda Mu masih sedikit egois, dia tidak mau berurusan dengan masalah ini di depan Ricky Mo. Dia awalnya berencana untuk memberi hadiah Magisu nanti. Tapi sekarang James Gu tahu bahwa itu adalah Magisu, dia pikir Lucy Sen sangat penting, dia tidak akan berhenti dengan mudah. James Gu mengulurkan tangan untuk memegang pergelangan tangan Ricky Mo, dengan senyum di wajahnya, Ricky, kamu dan Amanda sudah lama bercerai. Sekarang di depan tunangan kamu, lawan dengan memegang Amanda, apa tidak takut tunangan kamu cemburu? James Gu memegang tangan Ricky Mo secara rahasia dan menoleh untuk melihat Magisu, Nona Su, apakah yang aku katakan benar? Magisu tahu bahwa James Gu adalah direktur media Sengding, tetapi dia tidak tahu bahwa pendiri media Sengding adalah Ricky Mo, dan dia juga tidak tahu hubungan antara James Gu dan Lucy Sen. Dalam pandangannya, media Sengding tidak sebagus perusahaan Mo, dan tentu saja dia tidak takut pada James Gu sama sekali. Dia melirik James Gu, dan kemudian menatap Ricky Mo, dan berkata sambil tersenyum, Ricky memiliki cara yang baik untuk melakukan sesuatu. Dia juga marah karena nonamu telah melakukan hal keterlaluan pada aku, jadi dia akan marah pada nonamu. Magisu berbicara dengan lembut, dan tidak tahu bahwa dia benar-benar orang yang berpengetahuan. Keterlaluan. James Gu mencibir dan berkata dengan cemberut, jika tamparan disebut keterlaluan, lalu kamu telah menyebabkan orang lain patah kaki dan berbaring di rumah sakit, itu termasuk apa? Amanda Mu menghela nafas sedikit, dan James Gu benar-benar melihatnya. Magisu tidak menyangka James Gu datang ke kejadian ini, wajahnya sedikit berubah, tetapi ia dengan cepat kembali normal, aku tidak mengerti apa yang Tuan Gu katakan. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan Ricky Mo lagi, Ricky, aku agak lapar. Kita cari tempat makan saja. Ricky Mo tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia melirik ke arah Magisu, dan dia bisa mendengar makna lembut dalam suaranya, jangan terburu-buru, karena mereka semua di sini. Mari kita perjelas. Ricky, Magisu masih sedikit bersalah karena melakukan hal seperti itu. Dia tidak tahu apa hubungan Lucy Sen dan James Gu, tetapi dia tahu bahwa Ricky Mo dan James Gu memiliki hubungan dekat. Jika Ricky Mo mendengarkan James Gu
Ricky Mo menarik tangan yang menarik lengan Amanda Mu, mendukung bahu Magisu dan menekannya kembali ke sofa dengan sangat hati-hati. Jangan terburu-buru, duduk, dan bicara perlahan. James Gu melihat ini dan menoleh untuk melihat Amanda Mu. Amanda Mu menggelengkan kepalanya tanpa terlihat ke arahnya dan duduk. Berdiri di samping Amanda Mu, James Gu menunjuk ke Magisu dan berkata kepada Ricky Mo, apakah kamu tahu apa yang telah dia lakukan? Dia membeli staf penyelenggara dan membuat Lucy jatuh dan patahkan tulang selama gladi resik acara tersebut. Dia masih berbaring di rumah sakit. James Gu hampir menyelesaikan kalimat itu dengan gigi terkatup. Dia menatap Magisu, matanya galak seolah bisa memukulnya kapan saja. Sama seperti Ricky Mo, dia tidak punya kebiasaan untuk tidak memukuli wanita. Amanda Mu sedikit gelisah ketika dia melihat tangannya di sisinya. Ricky Mo diam sejenak, menoleh untuk melihat Magisu, suaranya begitu membosankan sehingga dia tidak bisa mendengar emosi. Apakah yang dia katakan itu benar? Magisu menggigil, tetapi masih menggelengkan kepalanya dengan berani dan menyangkal, tidak. Aku tidak kenal orang yang dia sebut, bagaimana aku bisa menyakitinya? Mula-mula dia berkata dengan tenang dalam hati nurani yang bersalah, dan ketika sampai pada paruh kedua kalimat itu, dia membenarkan dirinya sendiri dan meningkatkan volumenya lebih tinggi lagi. Ricky Mo bertanya lagi dalam konfirmasi, benarkah? Magisu dengan hati-hati melihat ekspresi Ricky Mo. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Ricky Mo, wajahnya tenang dan dia tidak bisa melihat kemarahan, menunjukkan bahwa dia tidak marah. Dengan pemikiran ini dalam pikirannya, Magisu merasa lega, dan dia menjadi semakin tegas, aku tidak melakukannya, dan aku tidak punya alasan untuk melakukan itu. James Gu mendengarkan kata-kata Magisu, merobek sudut mulutnya, menekan keinginan untuk memukul orang, dan dengan sabar bertanya kepada Ricky Mo, kamu percaya padanya atau aku? Ricky Mo bahkan tidak mengedipkan matanya, berkata, dia bilang tidak, tentu saja tidak ada, pasti ada kesalahpahaman. James Gu tiba-tiba menaikkan volume dan berteriak keras, aku sekarang tanya kamu, percaya padanya atau aku? Para pelayan dan tamu di kafe melihat ke sini. James Gu dan Ricky Mo saling memandang, dan mereka tidak menyerah satu sama lain. Ketika mereka melihat James Gu segera tidak tahan ingin mengerahkan tangannya. Amanda Mu memanggil, James Gu. James Gu mendengus dingin dan mengulurkan tangan untuk meraih kerah Ricky Mo, adalah urusan kamu untuk ingin melindungi wanita ini. Dia telah menyebabkan Lucy Sen terbaring di rumah sakit, dan aku harus mematahkan kakinya, masalah ini kamu jangan ikut campur. Ricky Mo sedikit lebih tinggi dari James Gu. Dia mengambil tangan James Gu tanpa ekspresi kusam dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak bisa mengabaikannya. James Gu juga marah pada saat ini, mengeluarkan kalimat, kamu tidak peduli kalau kita masih saudara. Ricky Mo berdiri diam dan tidak bergerak, James Gu sangat marah sehingga dia melemparkan pukulan secara langsung. Ricky Mo lolos dari pukulannya dengan cepat, dan James Gu meninju pukulan lain dari sisi lain. Keluarga Gu selalu melakukan hal baik dan jahat. Meskipun industri bercat putih, tetapi keterampilan bela diri James Gu sangat baik. Robert Fu tidak pernah mengalahkannya. Ricky Mo harus menghadapinya dengan serius. Keduanya hampir terikat, dan saling bertarung dengan satu pukulan. Amanda Mu berdiri di samping dan tidak berani mendekat, jadi dia berkata dengan cemas, James Gu cepat berhenti. 759 sedikit khawatir. James Gu mata merah saat ini, bagaimana bisa mendengar kata-kata Amanda Mu. Amanda Mu berpikir tentang mengatur mereka di masa lalu, tetapi dia tidak bisa mendekati. Dia menatap Magisu, berharap Magisu bersuara menghentikan mereka, tetapi tidak ada jejak kecemasan di wajah Magisu, tetapi sedikit senyum muncul di wajahnya. Manajer toko sudah membawa orang, dan mereka mengenali Ricky Mo dan James Gu. Salah satunya adalah CEO perusahaan Mo, dan yang lainnya adalah bos media Sengding. Keduanya adalah karakter yang tidak mampu dimiliki orang biasa. Manajer toko tidak berani maju dan hanya menasihati, Tuan Mo, Tuan Gu, kalian jangan berkelahi. Seorang pelayan datang dan berbisik ke telinga manajer dan berkata, Manajer, aku telah memanggil polisi. Amanda mendekat dengan mereka dan mendengar kata-kata pelayan. Jika polisi datang, itu tidak baik untuk Ricky Mo dan James Gu jika itu terjadi. Setelah keributan ini, mungkin tidak menjadi sahabat lagi. Mereka telah menjalin persahabatan selama bertahun-tahun,
dan tidak perlu mengambil langkah itu. Melihat tidak ada yang berani membujuk, Amanda meremas bibirnya dengan erat dan berbalik untuk mengambil cangkir kopi dari meja dan menghantam tanah dengan keras. Cangkir kopi jatuh ke tanah dengan suara keras. Seluruh kafe itu hening untuk sementara waktu. Ricky Mo, yang masih bergulat dengan James Gu, berhenti dan menatap Amanda Mu, dan James Gu mengambil kesempatan menendang hingga dia jatuh tanah. Amanda Mu juga membeku sesaat. Dia benar-benar ingin mengganggu perhatian James Gu ketika dia melempar cangkir, dan ingin menarik James Gu pergi. Ricky Mo fokus dalam melakukan sesuatu. Bahkan jika dia berkelahi, dia tidak akan mudah terpengaruh. Bahkan jika dia terpengaruh, dia akan melihat tempat di mana gelas itu dijatuhkan bukannya menatapnya. Dan, sepertinya ada sedikit kekhawatiran di matanya. Amanda Mu tidak punya waktu untuk memikirkannya. Menonton James Gu masih harus naik dan terus bertarung. Amanda Mu berjalan dalam 3 langkah dan mengambil 2 langkah, memegang James Gu dengan keras. Wajah James Gu agak merah dan sedikit bengkak. Dia tersentak dan menunjuk Ricky Mo dan berkata, "Amanda, apa yang kamu lakukan menarik aku? Aku menendangnya untuk bangun hari ini, aku ingin mengalahkan brengsek ini." Amanda Mu memegangnya dengan erat, merendahkan suaranya dan berkata kepada James Gu, "Urusan kamu dan Ricky Mo, temukan tempat secara pribadi untuk menyelesaikannya. Apakah kamu ingin membuat hit besar besok, dan Lucy melihat berita utama?" James Gu masih tidak yakin, tetapi setelah mendengar Amanda Mu menyebut-nyebut Lucy Sen, dia tenang dan tidak berjuang untuk melanjutkan pertempuran. "Ricky, bagaimana dengan kamu?" seru Magisu dan berjalan untuk mendukung Ricky Mo. Wajah Ricky Mo tenang, meskipun sudut mulutnya merah, matanya masih tajam dan menakutkan. Setelah berdiri, dia mendorong Magisu. Ekspresi Magisu tampak sangat tertekan. Ricky Mo belum berbicara, dan dia berkata dengan agresif, "Kenapa kalian bisa melakukan ini? Pertama, dia memfitnah aku, dan sekarang dia memukul Ricky seperti ini. Apakah kalian masih memiliki akal sehat? Tunggu saja menerima surat pengacara." Mengenai ancaman Magisu, James Gu adalah simbol yang tidak ada di matanya. Dia mencibir, "Kamu Magisu, kan? Tunggu, aku akan mematahkan kaki kamu cepat atau lambat." "Amanda, kita pergi." James Gu menatap tajam Ricky Mo lagi dan berbalik. Magisu tidak pernah diancam seperti ini. Orang-orang yang muncul di sampingnya membungkuk di bawahnya atau sopan padanya. Dia sangat marah sehingga wajahnya pucat, dan dia terdiam sesaat, hanya untuk menonton Amanda Mu dan James Gu berjalan keluar. Magisu menoleh untuk melihat Ricky Mo, dan berkata dengan beberapa keluhan, "Kamu kenapa tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka semua sudah pergi." Kehadiran James Gu yang garang terlihat di mata, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Setelah mata Ricky Mo mengikuti mereka berdua, dia melihat-lihat orang-orang yang menonton pertunjukan itu lagi, matanya dingin, mereka yang menonton pertunjukan itu tersapu olehnya, dan mereka menoleh dan tidak berani menatap mereka lagi. Pada saat ini, Ricky Mo menatap Magisu, dan dia menatap Magisu lekat-lekat, matanya dalam, tanpa sepatah kata pun. Magisu begitu tidak nyaman sehingga dia memandangnya, dan matanya mengelak dan bertanya, "Kamu, kenapa melihat aku seperti ini?" "Aku bertanya padamu lagi, apakah kamu benar-benar tidak melakukannya?" Tidak seperti ketenangan sebelumnya, suara Ricky Mo suram. Magisu ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengatakan jawaban yang sama seperti sebelumnya, "Aku tidak melakukannya." Ricky Mo mengaitkan sudut bibirnya, matanya dengan jelas memancarkan sentuhan dingin, tetapi mulutnya lembut lagi, "Aku mengerti." Magisu merasa bahwa Ricky Mo sedikit aneh, tetapi ketika dia mendengar suara lembut Ricky Mo, dia tidak terlalu memikirkannya, dan dia berkata dengan cara yang menyedihkan, "Aku benar-benar tidak tahu mengapa mereka memfitnah aku seperti ini, mungkin nonamu yang punya kesalahpaham terhadap aku." Dia mengatakan ini dengan sengaja, hanya untuk membuat Ricky Mo berpikir Amanda Mu sengaja memfitnahnya seperti ini. "Benarkah?" Ricky Mo mengatakan kata ini dengan tidak jelas, dan berbalik untuk melihat penjaga toko yang bersembunyi di belakangnya. "Asistenku akan mengkompensasi kerusakan di toko kalian nanti." Setelah selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar. Magisu mengikuti dengan cepat, tidak puas dan berkata, "Itu James Gu yang mulai. Kenapa malah kamu yang mengkompensasi kerusakan itu? Aku tahu kamu tidak peduli dengan uang itu, tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan itu?"
Langkah Ricky Mo besar dan cepat, dan Magisu harus berlari untuk mengikuti. Dia berhenti di pintu mobil dan duduk sampai dia pergi, mengabaikan Magisu. Magisu berpikir sedikit khawatir, apakah Ricky Mo tahu apa yang dia lakukan. Di dalam mobil hitam di tempat parkir di seberang jalan, Amanda Mu dan James Gu duduk di mobil dan menyaksikan mobil Ricky Mo pergi sebelum menurunkan jendela. James Gu mengepalkan tinjunya dan memukul keras pada setir. Amanda, kamu seharusnya tidak menghentikan aku tadi, seharusnya membiarkan aku membunuh Ricky Mo yang bodoh. James Gu masih marah, dia bisa menceritakan semuanya dengan satu mulut, dan bahkan Ricky Mo berani memarahi. Amanda Mu sedikit marah, tetapi masih lebih tenang dari James Gu. Dia berkata dengan santai, apakah kamu berani memarahinya di depan Ricky Mo? James Gu tersedak dan tersentak. Amanda, kita sekarang sekutu di posisi yang sama. Apakah ada yang seperti kamu meletakkan pisau pada sekutu seperti ini? Kamu biasanya meminta aku untuk memarahinya, dan bahkan aku tidak berani. Ngomong-ngomong, dia berhenti sedikit dan menggelengkan kepalanya, berkata, bagaimanapun, dalam hidupku, aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan berani melawan Ricky Mo dan memukulinya. Ada nada bangga pada nada bicaranya, dan Amanda Mu tidak bisa menahan tawa. Jika bukan karena dia sebelum dia menjatuhkan cangkir, Ricky Mo kehilangan perhatiannya, dan James Gu pasti tidak akan merasa hebat. 760 hal ini terjadi karena aku. Amanda Mu menurunkan matanya dan menatap jari-jarinya dengan sedikit terkejut. Di kafe tadi, adegan Ricky Mo yang tak terbendung di depan Magisu terus-menerus teringat dalam benaknya, membuatnya kesal. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Ricky, Magisu wanita itu. James Gu di samping masih berbisik, Amanda Mu mendengarkan setengah tapi tidak memikirkannya lagi. James Gu menyadari bahwa Amanda Mu tidak mendengarkannya lagi, jadi dia mengulurkan tangan dan melambai di depan Amanda Mu. Amanda Mu pulih, dan menatap James Gu kosong. Kenapa? Apa yang kamu pikirkan? Aku baru saja berbicara dengan kamu dan kamu tidak mendengarkan. James Gu memiringkan kepalanya dan memandang Amanda Mu. Amanda Mu merenung sejenak, dan menghela nafas sedikit. Magisu bisa berurusan dengan Lucy seperti ini, karena dia membenci aku, dan aku telah menyebabkan Lucy menderita. Jangan katakan hal semacam ini, itu tidak ada hubungannya dengan kamu, kata James Gu bahwa dia tidak marah. Jika ingin salahkan, kamu salahkan Ricky. Apa yang dicari? Sebelum Ricky mau kehilangan ingatannya, Magisu mengaku sebagai tunangannya. James Gu telah menghabiskan waktu di semak-semak. Tidak ada cara untuk melihat wanita seperti apa Magisu itu. Sejak itu, James Gu tidak memiliki firasat baik dengan Magisu. Amanda Mu sedikit mengernyit, dan insiden ini masih menimbulkan kecurigaan antara James Gu dan Ricky Mo. Pada saat ini, ponsel James Gu berdering. Tidak tahu apa yang dikatakan orang di telepon, suara James Gu tiba-tiba menjadi dingin, sudah mencari. Aku akan segera datang. Menutup telepon dan melihat Amanda Mu memandangnya, dia menjelaskan, anggota staf yang dibeli oleh Magisu ditemukan. Dia menyeringai sedikit, kita pergi sekarang. Amanda Mu mengemudi bersama James Gu lagi. Tempat itu dipilih di garasi bawah tanah. Seorang lelaki kurus berdiri di sana, meringkuk, dan berdiri dijaga oleh dua orang James Gu. Kali berikutnya tangannya melihatnya lewat, dia berteriak dengan hormat, Direktur Gu. James Gu berjalan langsung ke pria kurus itu, bibirnya melengkung dengan lengkungan jahat, dan mengulurkan tangan dan menepuk wajah pria itu dengan lembut, tidak dapat mendengar kemarahan dalam nada suaranya, apakah kamu tahu siapa aku? Tahu, staf penyelenggara secara alami juga telah lama berhubungan dengan industri hiburan. Tentu saja, mereka tahu siapa James Gu. Ekspresi James Gu tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba menaikkan volume, sudah tahu dan kamu masih berani untuk memprovokasi aku. Tiba-tiba dia berteriak seperti ini, dan dia bergetar, dan Amanda Mu juga merasa sedikit ketakutan. Aku, lelaki kurus itu sangat ketakutan sehingga kakinya gemetar, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Amanda Mu menundukkan kepalanya di telepon untuk sementara waktu, menemukan beberapa foto, mengambil telepon, memberikannya kepada pria itu, dan bertanya, apakah wanita ini yang menyuruh kamu? Pertama-tama dia menunjukkan pada pria kurus itu gambar jaring merah.
Pria kurus itu dengan cepat menggelengkan kepalanya, bukan. Amandamu menunjukkan kepadanya beberapa foto selebritas-selebriti di internet, yang dia menggelengkan kepala. Akhirnya, Amandamu mengeluarkan foto Magi Su, apakah dia? Pria itu segera mengangguk, iya. Amandamu berhenti dan menatap James Gu kembali. Alasan mengapa Amandamu menemukan beberapa foto wanita lain untuk menunjukkan kepada pria ini adalah bahwa dia khawatir bahwa pria itu akan secara acak mengidentifikasi seorang wanita. Meskipun Magi Su hampir mengakui bahwa dia melakukannya, Amandamu masih ingin mengkonfirmasinya lagi. Begitu James Gu mendengar bahwa pria itu telah mengidentifikasi Magi Su, menjadi marah, dan dia akan memukuli lagi. Amandamu buru-buru menariknya, James Gu, kamu tenang. James Gu berteriak, aku tidak bisa tenang. Amandamu berdiri di depannya, dan dia berkata dengan tegas, masalah ini disebabkan oleh aku, dan aku akan menanganinya. James Gu bertanya padanya, bagaimana kamu mengurusnya? Aku punya cara sendiri. Amandamu tidak menginginkan James Gu dan Ricky Mo benar-benar berselisih karena Magi Su, jadi tidak ingin James Gu ikut campur. Adapun dia, lagi pula dia sudah putus dengan Ricky Mo, dia tidak takut apa-apa. Amandamu berkata lagi, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk melihat Lucy. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada kalian, tetapi hubungan satu sama lain masih ada, dan pergi menjenguk itu wajar, dia hanya pedas di mulut saja. James Gu mengangguk dalam diam, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Amandamu dan James Gu dipisahkan, mereka langsung kembali untuk membuat sup untuk Lucy Sen. Dia bilang dia ingin membuat sup untuk Lucy Sen setiap hari. Amandamu merebus sup ayam untuk Lucy Sen, dididihkan perlahan-lahan pada sore hari, dan dibawa ke Lucy Sen di rumah sakit pada malam hari. Dia menelepon Lucy Sen sebelum pergi, dan Lucy Sen sedang menunggu supnya. Amandamu tidak hanya membawa sup, tetapi juga nasi, dan lauk ringan. Begitu dia memasuki kamar rumah sakit, Lucy Sen menatapnya dengan dua mata, tas di tangannya. Kotak makan siang terisolasi di dalam tas. Lucy Sen menggosok tangannya dengan gembira, Amanda, sup apa yang kamu buat untukku? Sup ayam. Amandamu meletakkan tasnya sambil tersenyum dan bertanya padanya, di mana manajer dan asisten kamu? Lucy Sen berusaha duduk, aku menyuruh mereka pergi makan malam. Amandamu mengulurkan tangan untuk membantunya, meletakkan dua bantal di belakangnya, dan membuka papan meja sebelum mengeluarkan kotak makan siang. Lucy Sen menepuk meja kekanak-kanakan dan berteriak, sangat lapar, sangat lapar. Amandamu meliriknya sambil tersenyum, dan mengambil semua makanan dan sup dan meletakkannya di atas meja. Lucy Sen tidak bisa menunggu. Dia mengambil sendok dan membuka kotak sup. Dia menyendok sup ke dalam mulutnya dan menghela nafas setelah minum, jika bukan karena terluka, tidak akan punya kesempatan untuk minum sup buatan kamu. Sakit juga rasanya setimpal. Wajah Amandamu ringan, dan suaranya agak dalam, omong kosong, apa gunanya terluka, kamu biasanya ingin minum sup, panggil aku dan biarkan aku merebus satu panci untuk kamu. Lucy Sen mengambil sendok dan berkata dengan terkejut, oh, aku bercanda, mengapa kamu marah? Amandamu merasa sedikit kesal di bagian bawah hatinya. Dia menundukkan matanya dan mencoba membuat suaranya sesantai mungkin, kamu minum sup dulu selagi panas. Lucy Sen memberikan muka dan memakan semua makanan dan sup yang dibawa oleh Amandamu. Setelah makan, dia menepuk perutnya dan berbaring di tempat tidur untuk meremas perutnya. Aku mulai menyukai perasaan dirawat di rumah sakit. Amandamu meliriknya, dan dia segera tersenyum untuk menemaninya. Rawat diri dengan baik, aku akan datang lagi besok. Amandamu mengatakan kepada Lucy Sen untuk tidak khawatir sebelum pergi, dan kemudian pergi dengan nasi hangat. Dia membuka kunci mobil, membuka pintu kursi belakang, meletakkan tas di kursi belakangnya, dan kemudian membuka pintu kursi depan. Amandamu duduk di mobil dengan acuh tak acuh dan tidak menyalakan mobil setelah waktu yang lama. Lucy Sen terluka, James Gu marah, apa dia tidak marah? Selanjutnya bab 761 jangan biarkan dia melakukannya sendiri.